Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, pagi ini 13 Mei ada berita baik nih untuk rekan-rekan guru, terutama penerima tunjangan sertifikasi ya. Jadi pagi ini bermunculan postingan bahagia dari teman-teman guru di lapangan. Ini contohnya yang sudah 02 sudah berubah 16. Kemudian ada postingan lain dari Pak Sandi, alhamdulillah guru tunggal sudah valid kode 16. Dari Pak Roif, alhamdulillah saya juga dari kamar 02 ke kamar 16. Dan dari guru-guru yang lain sama, Bapak Ibu menyatakan saya guru tunggal baru aja valid. Kemudian ada yang 02 ke 16, penarikan tanggal 13 bulan 5. Jadi memang hari ini Bapak Ibu terpantau ada penarikan data lagi yang dilakukan oleh tim validasi info GTK, sehingga teman-teman yang kemarin 02 itu sudah beranjak dari kode merah ke kode hijau 16. Nah, silakan Bapak Ibu yang kemarin masih 02 dicek info GTK-nya. Siapa tahu Bapak Ibu juga ikut berubah. Semoga ya. Ini yang kabar baik hari ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, informasi penting juga ini terkait tambahan 1 bulan TPG THR. Banyak guru-guru yang bertanya ya, apakah tambahan TPG THR 2025 ini tergantung dari kemampuan keuangan daerah masing-masing? Artinya kalau daerah mampu maka dibayarkan, kalau tidak, tidak dibayarkan. Apakah memang seperti itu faktanya? Disimak sampai tuntas Bapak Ibu, kita akan ulas ya, supaya kita tidak miskonsepsi terkait hal ini. Nah Bapak Ibu, dalam regulasinya di pasal 9, ini ada 2 ayat ya Bapak Ibu yang menjadi kunci, ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 1 adalah intinya, kalau guru yang gaji pokoknya ya bersumber dari APBN, ya PNS dan P3K, maka dia diberikan tambahan 1 bulan. Yang ayat kedua, kalau guru tersebut baik PNS maupun P3K gajinya bersumber dari APBD, maka itu yang memperhatikan kemampuan fiskal daerah. Di sini redaksinya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu ASN, PNS, P3K, apakah gaji pokoknya bersumber dari APBN atau APBD? Kalau Bapak Ibu masuk APBN, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan tambahan 1 bulan. Tapi kalau APBD juga berhak mendapatkan tamsil, tapi tergantung kemampuan fiskal daerah. Cara ngeceknya gampang Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masuk APBN atau APBD? Gampang sekali. Caranya, Bapak Ibu buka info GTK-nya. Info GTK itu di bagian gaji, itu tertuang gaji pokok dan sumber gaji. Nah, silahkan dicek. Itu akan tertuang. Di sini contoh salah satu info GTK guru, sumber gaji APBN. Gaji pokoknya 3.400.000 sekian. Ini golongan 3C. Ya. Maka dari sini kita simpulkan berarti guru ini gaji pokoknya dari APBN. Pertama cek dulu Bapak Ibu ya. Lalu kita kembali ke regulasinya. Tadi kan kita sudah cek dia bersumber dari APBN, berarti dia masuk ke kategori pasal ayat 1, pasal 9 ayat 1, bahwa THR dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS P3K itu komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, kinerja. Nah, guru kan tidak ada kinerja, ada ayat tambahan untuk ayat 1 Bapak Ibu di sini. Di ayat 3. Nah, dalam hal guru dan dosen yang bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja, nah ya, kalau tidak menerima tukin, maka diberikan tunjangan profesi guru yang diterima dalam 1 bulan. Kalau Bapak Ibu gaji pokoknya bersumber dari APBN. Tapi kalau misalnya setelah Bapak Ibu cek di info GTK-nya bersumber dari APBD, maka Bapak Ibu masuk di ayat 2 nih Bapak Ibu. THR dan gaji 13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K, komponennya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah. Nah, gitu Bapak Ibu sederhananya. Jadi, cek di info GTK-nya apakah di situ tertuang APBN atau APBD. Jadi tidak bisa dikatakan gaji kita dibayarkan oleh daerah, PNS dan P3K pada umumnya ya, guru-guru, maka kita berarti masuk APBD, tergantung dari daerah. Tidak Bapak Ibu. Ya, karena meskipun memang
gaji guru ASN dalam hal ini tuh dibayarkan oleh Pemda setiap bulannya, tapi itu kan anggaran dari pusat Bapak Ibu, ditransfer dari pusat melalui DAU, dana alokasi umum. Ya, daerah yang membayarkan ke rekening guru. Dan juga secara fakta bisa kita cek tadi Bapak Ibu ya, tertuang dengan jelas sumber gajinya APBN. Yuk Bapak Ibu coba cek info GTK-nya, sumber gajinya dari mana, dan bisa Bapak Ibu klasifikasikan Bapak Ibu masuk ke ayat 1 tadi atau ayat 2. Nah, tapi memang sekali lagi ini untuk ASN Bapak Ibu ya, untuk PNS dan P3K. Untuk saat ini belum ada regulasi yang menyatakan adanya tambahan TPG untuk non ASN. Tidak ada regulasi tambah terkait THR dan gaji 13 untuk non ASN. Semoga kedepannya ada. Dan juga ini tambahan informasi juga terkait tambahan ini. Tahun lalu Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan dalam sebuah konferensi pers bahwa anggaran tambahan TPG, THR dan gaji 13 ini itu bersumber dari pusat yang ditransfer ke daerah. Itu disampaikan langsung oleh Ibu Menteri. Mari kita simak bagi Bapak Ibu yang belum menyimak video ini. Untuk THR dan gaji ke-13 untuk daerah itu adalah mencakup tadi ini gaji dan tunjangan melekat 35,33 triliun yang sumbernya adalah dana alokasi umum yang sudah kita transfer dan komponen Tukinda dan TPP Pemda itu yang berasal dari APBD. Ini pengalokasian tentu saja tergantung dari kapasitas dan kemampuan masing-masing Pemda seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mendagri. Sedangkan untuk yang guru penerima TPG dan Tamsil itu mencapai 4,76 triliun. Ini kita sudah tambahkan dalam transfer daerah tahun 2024. Jadi dalam hal ini, untuk yang poin ketiga ini, kita tambahkan dalam TKDD kita transfer ke daerah itu 4,7 triliun di dalam rangka untuk bisa membayarkan bagi THR dan gaji ke-13. Nah itu tadi Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Menteri bahwa terkait tambahan ini memang dia ditransfer dari pusat ke daerah melalui transfer TKD. Nah dan menariknya, regulasi yang dikeluarkan tahun lalu 2024 dan 2025 ini pasalnya redaksinya persis sama Bapak Ibu. Tidak ada perubahan. Ini kita lihat ya, kita komparasi ya, apakah ada perbedaan redaksi antara PP tahun lalu terkait THR dan PP tahun ini terkait THR dan gaji 13. Tahun lalu itu peraturannya PP nomor 14 tahun 2024. Ini terkait THR dan gaji 13 2024. Nah, ini pasalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini pasal 6 ya. Ayat 1, ayat 2. Coba kita cek di regulasi terbaru. Apakah ada perbedaan? Nah, ini regulasi terbaru untuk tahun 2025 PP nomor 11 tahun 2025. Terkait poin yang sama itu hanya berubah nomor pasal. Di tahun 2025 itu menjadi pasal 9. Nah, kita lihat. Ternyata tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Sama ya. Sama. Ayat 1, ayat 2-nya sama. Kita lihat di regulasi yang lama. Ini ayat 1, ayat 2-nya. Tidak ada perbedaan. Dan dalam regulasi tahun lalu disebutkan bahwa guru dan dosen yang bergaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima tukin, diberikan tambahan 1 bulan TPG, ada. Dan di regulasi terbaru tahun 2025 sama juga di ayat 3 redaksinya. Tidak ada perubahan Bapak Ibu. Nah, jadi secara regulasi sama. Ya, tidak ada perubahan. Maka dengan demikian bisa kita menarik sebuah kesimpulan bahwa secara kebijakan terkait tambahan TPG, THR dan gaji 13 tahun 2025 ini sama dengan di tahun 2024. Seperti itu Bapak Ibu. Kembali silakan cek Bapak Ibu info GTK-nya. Kalau memang Bapak Ibu ASN kemudian tertuang sumber gajinya APBN, maka secara regulasi Bapak Ibu termasuk penerima tambahan ini. Demikian pembahasan ringkas kita kali ini Bapak Ibu, silahkan dikoreksi jika ada yang dianggap keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Kita diskusi di kolom komentar, kita jadikan video ini sebagai pemantik diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.